Ini kisah nyata dari Makassar, penghujung 2020-an, ketika layar ponsel yang berkilau bisa menutup rapat luka keluarga. Malam itu hujan tipis jatuh di antang. Bau aspal basah bercampur aroma coto dari warung pojok. Di grup WA arisan, ikon-ikon tawa berseliweran. Diselingi tautan cuan auto cair dan video TikTok live yang menjanjikan bunga 18%. Di balik layar itu, seorang anak bernama Nadira menahan napas. Ia baru saja pulang dari shift WFH terakhir, sambil memeriksa saldo e-wallet ibunya. Angkanya hilang, jejaknya terseret ke sebuah koperasi digital yang dikenalkan teman arisan, lalu menguap lewat sebuah QRIS cloning. Besok paginya, bukan hanya dana yang raib, kehormatan, relasi tetangga, bahkan fondasi keluarga ikut goyah. Dan di titik rapuh itu, Nadira akan dipaksa membuka satu rahasia. Pelaku terbesar ternyata paling dekat. Nadira, 27 tahun, analis data junior pada sebuah startup logistik. Ia tinggal di rumah petak berplafon rendah bersama ibunya, Marlina, dan ayah tiri Arman. Kamar kecilnya menghadap gang sempit. Pagi masuk lewat sela genting, membawa suara pedagang sayur dan laju motor ojol. Nadira bekerja hybrid, hari itu WFH, menutup laporan ketepatan pengantaran untuk klien e-commerce. Notifikasi Slack mengedip pelan, aroma kopi sachet mengisi ruang tamu yang sekaligus jadi ruang makan. Sejak ayah kandungnya meninggal, ia belajar berhitung untuk bertahan. Sumbangan duka dari kantor dulu dipakai ibunya membuka kos-kosan 3 pintu. Pandemi memukul keras, mahasiswa pulang kampung. Kamar kosong berbulan-bulan. Arman masuk sebagai solusi. Ia datang sebagai lelaki rapi dengan senyum mudah. Pandai menyapa panti masjid. Selalu tepat waktu menjemput Marlina dari arisan. Pelan-pelan ia jadi bapak di rumah kecil itu. Pagi itu tampak biasa. Jam 7 Marlina menanak nasi di panci listrik. Bau bawang tumis terdengar lebih dulu sebelum baunya menyengat. Arman mengangkat kerupuk dari toples. Mereka bertiga sarapan sederhana, telur dadar, sambal tomat, teh hangat. Televisi menampilkan berita tentang inflasi, cicilan KPR, dan wacana subsidi transportasi. Di luar gang, klakson ojol dan suara anak sekolah bercampur menyusun ritme kota. Setelah sarapan, Marlina menanyakan soal arisan RT. Ia sekretaris kelompok kecil yang rutin kumpul tiap Jumat. Tempat biasanya di teras Bu Siska, wanita paruh baya yang cekatan. Marlina menyimpan buku catatan arisan di laci meja rias. Kertasnya mulai usang, tetapi kolom-kolomnya rapi. Nama-nama hadir, iuran lunas, dan catatan bantuan darurat untuk yang sakit. Arman menambahkan cerita tentang koperasi digital yang ia kenal dari live TikTok. Katanya, banyak driver dan pekerja lepas menitip dana harian. Bunganya lebih tinggi daripada deposito, ia meyakinkan. Ada testimoni cair 3 menit, semua via QRIS, aman, resmi. Marlina mengangguk sambil ragu. Ia tidak terbiasa dengan aplikasi, namun ia ingin membantu tetangga yang butuh pinjaman kecil menjelang tahun ajaran baru. Arisan perlu tempat parkir uang sementara. Arman menyodorkan solusi. Nadira menatap ponselnya. Ia membuka profil TikTok yang direkomendasikan Arman. Ada wajah pria muda dengan mikrofon clip-on. Di belakangnya, banner Koperasi Nusantara Plus berkilauan, komentar berseliweran, penuh emoji api dan bintang. Nadira terbiasa mengaudit data, nama legal tak jelas, alamat kantor samar. Ia menahan rasa tak enak yang sulit dijelaskan. Tapi di meja, Marlina sudah menimbang uang arisan yang ditahan 3 hari, menunggu penerima giliran berikut. Malamnya, mereka bertiga memeriksa e-wallet. Arman menunjukkan cara scan QRIS dari layar laptop. Sekali klik, auto masuk, katanya. Marlina memegang ponsel dengan tangan agak gemetar. Nadira mencermati link yang muncul. Ada domain panjang, bukan nama bank. Mah, nanti dulu, katanya pelan. Kita cek lagi legalitasnya. Marlina mengangguk. Namun tekanan sosial bukan barang ringan.
Grup WA arisan ramai. Bu Siska mengirim voice note berlogat Makassar, menyemangati sengaja. Jangan takut modernisasi, Bu. Uang kita berputar, rezeki lancar. Gambar testimoni cair tersebar. Bukti transfer dengan jam, tanggal, angka nominal. Nadira tahu betul betapa mudahnya mengedit nominal pada aplikasi editing ponsel. Tetapi bukti hidup di grup lebih meyakinkan daripada catatan hukum yang jauh. Beberapa hari berlalu damai. Nadira menyelesaikan dashboard KPI. Sore, ia membeli es pisang ijo di depan pasar. Penjualnya menyuruh bayar pakai QRIS karena uang kecil susah. "Cashless saja, Dek," katanya. Nadira tersenyum. Hidup memang bergerak ke layar. Ia kembali ke rumah, mendapati Marlina mengelap toples suasana bersih. Bau sabun jeruk mengambang. Di depan TV, Arman memutar ulang potongan live Koperasi Nusantara Plus. Host berdasi menunjukkan grafik naik. "Kita bantu UMKM, dana aman diawasi," katanya. Ia menampilkan kode QR besar. Nadira memperbesar tangkapan layar. Tertulis Payment Proxy ID 0xCN. Tanpa nama acquirer jelas, rasanya aneh. Namun ia tidak ingin mempermalukan Arman di depan ibunya. Malam larut, hujan kecil mengetuk seng. Di kamar, Nadira menatap atap yang rembes di satu sudut. Ia mengingat tangisan ibunya ketika soal kos yang kosong. Ia mengingat Arman yang menalangi listrik beberapa kali. Ia juga ingat utang kecil ke warung karena beras habis sebelum tanggal gajian. Semua alasan itu menggeser logika. Ia keluar kamar, memeluk Marlina dari samping. Bau ibunya hangat, berbau minyak telon. "Mama, aku takut gagal lagi." Itu dialog pertama yang keluar seperti kabut. Marlina mengelus lengan anaknya. "Kita hati-hati, Dir." Ia menatap Arman yang tersenyum tipis. Di meja, ponsel Marlina bergetar. Pesan masuk dari Bu Siska. "Besok pagi setor pertama. Biar dana arisan kita tidur sebentar. Besok sore cair plus bonus." Marlina meneguk ludah. Nadira menarik napas. Berjanji pada diri sendiri untuk mengawal semua langkah. Keesokan paginya, suara kukuruyuk ayam tetangga bersahutan. Bau gorengan dari warung depan menguar, renyah dan mengundang. Di teras, sandal berjajar rapi. Arman menunggu motor pinjaman di aplikasi sewa harian. Mereka bersiap pergi ke ATM sebagai cadangan, meski rencana utamanya via QRIS. Nadira menaruh buku catatan kecil di tasnya. Ia menulis semua nominal, jam transaksi, dan nomor referensi. Itu kebiasaannya sejak SMA, saat ia menabung untuk membeli buku bekas. Di tikungan gang, spanduk promosi pinjaman kilat berkibar di terpa angin. "Tanpa jaminan, cair 5 menit," tulisnya. Nadira memotret. Dunia penuh janji cepat, pikirnya. Di pasar, suara penjual ikan menyatu dengan teriakan parkir. Nadira menggandeng Marlina. Arman berjalan di depan dengan langkah mantap. Hari terlihat ringan. Mereka berhenti di kios fotokopi untuk mencetak bukti iuran arisan. Pemilik kios menyetel lagu lawas. Printer berdengung. Aroma toner tipis menguar. Di layar ponsel, ikon QR kembali muncul. Arman mengangkat ponsel. Marlina pun demikian. Nadira bersiap, menahan diri untuk berkata tunda. Tetapi, seperti anak sungai yang terpaksa mengalir ke muara, satu keputusan kecil akhirnya diambil. Transaksi pertama terlihat mulus. Nominal 18.500.000 berpindah dari e-wallet Marlina ke entitas bernama Koperasi Nusantara Plus Gateway. Notifikasi payment success muncul dengan latar hijau. Di grup WA arisan, Bu Siska mengirim stiker tepuk tangan. "Mantap, Bu," tulisnya. Arman mengangkat alis bangga. Nadira mencatat nomor referensi, menyalin ke Excel di ponselnya. Sore itu, janji bonus sore tidak datang. Admin menjawab singkat, "Batching malam ini." Cair sebelum jam 21 dia. Nadira menunggu di meja kerja yang juga jadi meja makan. Ventilasi kecil mengantar bau hujan. Televisi menyiarkan talk show finansial. Pembawa acara membahas literasi keuangan, e-wallet, dan keamanan QRIS.
Kata cloning QR disebut sekilas. Jantung Nadira berdegup cepat. Pukul 21.30, saldo belum kembali. Admin diam. Komentar di TikTok Live masih ramai. Cair bang, makasih. Tulis akun yang sama berulang kali. Nadira mencari akun itu. Menemukan pola foto profil yang serupa. Seperti bot, ia merinding. Pesan ia kirim ke Bu Siska, meminta berhenti dulu. Balasan datang cepat. Santai Indira, ini jam bacaan. Besok pagi pasti cair. Esoknya, nada dering ponsel seperti bunyi alarm kebakaran. Grup WA meledak. Kok belum masuk? Admin kemana? QR-nya error. Marlina memegangi kepala. Arman berkali-kali menelepon nomor yang tercantum di bio. Tidak aktif. Nadira membuka log transaksi. Referensi sama, deskripsi sama. Namun ketika ia mencoba membuka mutasi lanjutan, muncul pembayaran auto debit yang tidak pernah mereka setujui. Ia memeriksa email. Ada surel otorisasi dari aplikasi dompet. Ternyata saat scan QR malam itu, halaman sempat membuka pop-up. Permintaan akses auto debit untuk percepatan penarikan. Marlina mengira itu syarat biasa. Sekarang sisa saldo kecil mereka disedot bertahap. Arman terdiam. Pelan-pelan ia duduk, wajahnya pucat. Nadira menahan gejolak. Ia ingin memarahi Arman, tetapi menatap ibunya lebih dulu. Di ruang sekecil itu, amarah bisa memantul keras. Ia memilih bernapas, namun ledakan tetap datang dari sisi lain. Arman berdiri, menabrak kursi. Kamu nggak pernah ngerti aku. Dialog kedua meluncur, kasar oleh panik. Nadira menatapnya tanpa menjawab. Ia membuka situs resmi OJK, mencari peringatan soal koperasi ilegal. Ia menemukan siaran pers, daftar nama, dan tautan pelaporan. Nusantara Plus tidak ada. Namun pola penipuannya mirip. QRIS palsu, akun penampung, admin menghilang saat batch. Ia menghubungi call center bank penampung. Prosesnya lambat. Kata mereka, perlu surat laporan polisi. Di luar rumah, gosip bergerak lebih cepat dari prosedur. Ibu-ibu arisan menyalahkan Marlina karena terlalu percaya Arman. Ada juga yang menyindir Nadira yang kerja startup kok tidak bisa bedakan link palsu. Grup WA meledak dengan voice note yang menusuk. Bu Siska menghilang dari peredaran. Statusnya di WhatsApp tidak lagi terlihat. Malam itu gang menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hanya tetesan air hujan yang jatuh dari ujung talang. Nadira mengantar ibunya tidur. Marlina mengelus rambut anaknya. Tangan bergetar. Maafkan mama, bisiknya tanpa dialog resmi. Nadira menatap langit-langit, mendengar bunyi motor lewat sesekali. Ia merasa gagal menjaga pagar rumah. Esoknya, Nadira mengambil cuti mendadak. Ia mendatangi kantor polisi sektor terdekat. Ruangannya berbau kertas lembab dan kopi hitam. Seorang petugas muda menyambut, mengarahkan ke unit siber di Polrestabes. Nadira pergi lagi naik ojol, helm agak longgar menekan pelipis. Di Polrestabes, ruang siber bercahaya layar biru. Ia menyerahkan printout transaksi, bukti QR, dan tangkapan layar. Petugas mencatat, menanyakan skema. Ibu Siska siapa? Arman kenal IG siapa? Semua ia jawab, pelan namun detail. Sementara itu, ekonomi rumah runtuh cepat. Uang arisan yang dititipkan diseret keraguan tetangga. Beberapa menuduh Marlina menilep. Ada yang memposting sindiran di Instagram Story. Nama Marlina melayang di percakapan warung. Arman panik dan ingin mengembalikan dulu, nanti cari uangnya. Ia menyodorkan rencana pinjaman kilat. Nadira mencegah. Ia merobek brosur, menatap Arman lurus. Ketika semua seperti tergelincir, dua hal tak terduga muncul. Pertama, chat DM dari akun anonim di Instagram. Ia mengaku mantan admin teknis Nusantara Plus yang kabur karena tidak dibayar. Ia memberi 3 petunjuk. Domain digunakan bergantian. Payment proxy lewat satu merchant resmi yang sebenarnya disewa dari bandara
dan top-up awal sengaja lancar untuk memancing setor besar. Kedua, notifikasi LinkedIn. Seorang rekan kerja lama, Adnan, menulis unggahan tentang blockchain untuk koperasi rakyat. Foto banner di belakangnya terasa familiar. Nadira mematung. Format huruf, warna latar, tagline, semuanya sama dengan live TikTok. Ia menelusuri feed Adnan. Ada video workshop di sebuah cafe coworking di Panakukang. Ada potongan slide yang menampilkan arsitektur payment proxy ID. Nadira menyimpan semua. Ia menahan gemetar, menautkan potongan puzzle. Adnan dulunya rekan setim yang pandai presentasi, cepat dekat dengan influencer, dan jago menyusun jargon. Ia keluar dari kantor 1 tahun lalu setelah targetnya jeblok. Nadira mengusap wajah. Ada rasa mual, bercampur kopi yang berubah getir. Marlina mengajak arisan darurat di rumah kecil mereka. Meja dilapisi taplak bermotif bunga. Di atasnya tersusun piring plastik berisi pisang goreng. Ibu-ibu datang dengan tatapan was-was. Nadira memaparkan kronologi, tidak menyalahkan siapapun. Ia mengeluarkan notebook, menunjuk nomor referensi, memperlihatkan jalur dana. Beberapa ibu melembut, sebagian tetap curiga. Luapan gengsi dan rasa malu bercampur. Marlina menunduk, air mata jatuh menodai taplak. Di akhir pertemuan, seorang ibu muda, Rara, mengaku ikut menaruh dana pribadi lewat DM Bu Siska. Jumlahnya kecil, tetapi tetap penting untuk belanja sekolah anak. Nadira menahan bahu Rara, berjanji akan mengurus pelaporan bersama. Di teras, sore tersisa samar. Bau tanah basah mengantar pulang tamu satu persatu. Gang kembali sunyi. Nadira memutuskan mengirim email resmi ke unit siber dan bank, melampirkan 3 petunjuk dari admin anonim. Ia menambahkan tautan LinkedIn Adnan, memberanikan diri menyebut dugaan kuat. Malamnya, tim cyber membalas. Mereka meminta waktu, mengundang Nadira besok untuk wawancara lanjutan. Nadira mematikan ponsel, menghela napas panjang. Di dapur, ia rebus mie instan. Uapnya naik, membawa bau gurih yang sedikit menenangkan. Arman duduk di kursi, tangan terbuka. Ia mencoba menenangkan diri dengan menggulir TikTok. Video pendek berlalu, prank, resep, tips, cuan auto. Sesekali ia berhenti, menatap iklan kredit barang tanpa DP. Nadira memperhatikan gerak kecil itu. Ia tiba-tiba melihat betapa rapuhnya orang dewasa di zaman serba cepat. Pengetahuan digital tidak berarti kebal. Rasa ingin cepat keluar dari masalah bisa menghapus rem. Paginya, langit Makassar cerah. Burung gereja berkicau di kabel listrik. Nadira mengenakan kemeja sederhana dan sepatu kets. Ia berangkat ke Polrestabes. Di ruang siber, seorang penyidik muda bernama Naufal menyalakan layar. Kami temukan sesuatu dari payment proxy, katanya. Ada merchant resmi yang dipinjam identitasnya. Ujungnya mengarah ke PT kecil di Depok. Direktur terdaftarnya? Adnan Surya. Nadira menggigit bibir. Nama itu menohok seperti paku. Ia menelpon ibunya dari koridor. Marlina menjawab dengan suara serak. Gimana, Dir? Nadira memastikan ibunya tenang, meminta menunggu kabar. Saat menutup telepon, ia melihat notifikasi baru. Admin anonim mengirim lokasi penarikan tunai dari akun penampung. Sebuah minimarket besar di sekitar Petarani, jam 21.2 hari lalu. Ada rekaman CCTV, katanya, jika polisi minta. Nadira menatap Naufal, menyerahkan semua. Sore itu rumah kecil terasa lebih pengap. Bau minyak goreng sisa pagi masih menempel. Marlina duduk menatap ruang kosong. Arman mondar-mandir, kadang berucap kata putus. Nadira menyiapkan kertas untuk menata ulang rencana. Lapor RT, tempel pengumuman klarifikasi, ajukan freeze ke bank, dan mengatur cicilan arisan pengganti jika pengembalian lambat. Ia tahu ini lari jarak jauh. Malam menjelang dengan hujan rintik lagi. Di luar, lampu gang berpendar kuning. Di dalam, 3 orang duduk dengan jarak yang aneh. Tak ada yang siap mengucap, tapi semuanya menunggu sesuatu pecah.
Malam itu semuanya berubah ketika pintu diketuk keras dari luar. 3 ketukan tegas memotong bunyi hujan. Nadira berdiri membuka pintu. 2 lelaki berjaket hitam berdiri di ambang. Topi menutupi dahi. Salah satunya menunjukkan kartu identitas dari perusahaan jasa penagihan. Nadira mengerutkan kening. "Kami cari Pak Arman," katanya datar. "Tunggakan pinjaman kilat 3 minggu, berikut biaya keterlambatan." Arman menoleh, wajahnya memucat. Nadira menatapnya, mengerti seketika. Di belakang layar koperasi digital yang gagal, ada lubang lain yang diam-diam digali. Arman mengakui dengan tatap bersalah. Ia panik hari kedua setelah dana belum cair. Ia mengambil pinjol untuk nutup sementara. Auto debit menolak karena saldo minus. Penagih datang. Nadira berdiri di depan penagih, berusaha tenang. Ia meminta surat resmi. Lelaki itu menunjukkan layar ponsel, bukan lembaran. Nadira memfoto bukti, menunda, dan memohon mereka kembali besok. Satu orang menghela napas, setuju setengah hati. Sebelum pergi, ia menyenggol rak sepatu. Sandal berserakan. Marlina memeluk dada. Hujan makin deras. Pintu ditutup. Sunyi jatuh. Arman terduduk. Kedua tangan menutup wajah. "Maafkan aku, Nak." Dialog ketiga keluar, lirih dan patah. Nadira tidak menjawab. Ia menata sandal, merapikan rak, lalu duduk di lantai menghadapi kenyataan. Ia mengeluarkan 3 amplop kosong. 1 untuk kebutuhan rumah, 1 untuk arisan pengganti, 1 untuk cicilan pinjol sementara agar penagih tak datang lagi. Ia menatap Arman. "Bapak menandatangani apa saja?" Arman menyebut 3 aplikasi. 1 mengakses kontak. Nadira menghela napas. Itu bisa berujung pada teror telepon ke tetangga dan tempat kerja. Ia mengetik cepat, menyiapkan surat keberatan, meminta restrukturisasi, dan mengaktifkan perlindungan panggilan spam. Ia juga membuat daftar kontak yang mungkin disasar, menulis pesan singkat klarifikasi jika ada yang ditelepon. Marlina memijat pelipis, wajahnya dingin. Tidak ada kata marah yang cukup untuk menjelaskan rasa itu. Ponsel Nadira bergetar. Naufal mengabarkan kabar besar. CCTV minimarket berhasil diperoleh. Orang yang menarik uang tunai dari merchant penampung terekam jelas. Wajahnya, "Bu Siska." Nadira membeku. Napasnya pendek. "Ibu arisan kita?" Ia mengulang seperti memastikan alam semesta tidak salah dengar. "Kami baru saja memeriksa. Ia datang bersama seorang pria muda," kata Naufal. "Pria itu diduga Adnan. Besok pagi kami minta keterangan." Dunia berputar sedikit miring. Plot yang semula seperti kabur kini menampilkan garis tebal. Bu Siska yang mereka percayai menjadi jembatan lokal. Adnan, si juru jargon, menggerakkan teknis. Arman yang rapuh menjadi simpul rumah yang memudahkan uang keluar. Marlina terdorong gengsi ingin tidak kalah modern, memegang pintu kas. Nadira, sang analis, gagal menghentikan langkah pertama. Malam itu, Nadira menulis panjang di buku kecilnya. Ia menuliskan semua jam, semua bau, semua suara. Detail sensorik yang menempel, suara hujan, bunyi printer, aroma kopi, tekstur taplak bunga yang basah oleh air mata. Ia menulis bukan untuk konten, tetapi untuk mengingat betapa cepat dunia menipu, lewat layar yang terlihat aman. Pagi datang tanpa sinar terang. Langit kelabu. Nadira dan Marlina mendatangi Polrestabes. Koridor basah di jejak alas kaki. Di ruang periksa, Naufal memutar CCTV. Gambar yang agak bergaris memperlihatkan Bu Siska membawa tas kain. Adnan menatap ponsel. Mereka tidak terlihat bersalah. Mereka terlihat biasa. Itu yang menakutkan. Pemeriksaan berjalan panjang. Bu Siska dipanggil, awalnya mengelak. Namun ketika video diputar, ia menangis. Ia mengaku kenal Adnan lewat acara literasi keuangan di kafe. Ia dijanjikan fee admin. Ia tidak pernah melihat kantor resmi.
Semua terjadi di chat. Ia mengiyakan karena teman mempercayai teman. Ia juga mengatakan tidak menyangka sistemnya akan mencekik. Kalimat yang sama selalu muncul. Tidak menyangka, tidak menyangka. Adnan ditangkap sore harinya di sebuah kos dekat kampus. Kamar kecilnya penuh kardus, kabel, dan tripod untuk live. Laptopnya terbuka, menampilkan dashboard transaksi. Ia masih mencoba tersenyum, menyebut dirinya konsultan teknologi koperasi. Ia menyebut merchant pinjaman identitas sebagai praktik umum. Ia menyebut orang kecil butuh akses dana cepat. Ia menolak kata penipuan. Berita menyebar seperti air panas tumpah. Grup WA berbalik arah. Sebagian meminta maaf pada Marlina. Sebagian diam, malu. Tetangga yang kemarin berbisik kini mengirim rendang sebungkus. Di gang, suara salam kembali terdengar. Tetapi keretakan tidak otomatis tertutup. Nama baik butuh waktu. Masalah Arman tidak hilang. Penagih datang lagi, kini membawa 2 orang tambahan. Nadira menghadapi dengan argumen hukum dan rekaman. Mereka mundur setapak, mengaku hanya bekerja. Nadira menawarkan cicilan harian kecil yang realistis, sambil menunggu proses sengketa. Mereka setuju, setengah hati. Itu memberi jeda napas. Sementara itu, OJK mengeluarkan rilis baru tentang modus QR cloning. Bank penampung memblokir merchant yang disalahgunakan. Pengacara pro bono dari komunitas literasi keuangan menghubungi Nadira, menawarkan pendampingan. Naufal meminta Nadira bersiap menjadi saksi. Ia setuju, meski perutnya sering mual menjelang tidur. Pada malam paling berat, listrik sempat padam setengah jam. Lampu minyak kecil menerangi ruang tamu. Bayangan bergerak di dinding. Marlina duduk memintal tasbih, Arman menatap lantai, Nadira menulis rencana. Keluarga kecil itu seperti kapal goyang di selat yang sempit. Ombak memukul, namun kemudi sudah ditemukan. Di sela gelap, Marlina memanggil pelan. Ia meminta maaf bukan karena uang hilang, melainkan karena gengsi. Ia mengaku takut terlihat ketinggalan di hadapan ibu-ibu. Ia mengakui, di balik alasan membantu, ada dorongan ingin diakui. Nadira menatap ibunya lama. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara jam tua dari rumah tetangga, ketukan halus seperti penanda babak. Besoknya, Polrestabes merilis konferensi kecil. Adnan ditetapkan sebagai tersangka utama, Bu Siska sebagai perantara. Media lokal memuat berita singkat. Foto Adnan berpakaian kaos gelap, kepala tertunduk. Komentar netizen muncul cepat. Di antara noise, ada satu pesan yang Nadira simpan. Literasi bukan hanya soal tahu, melainkan soal menahan diri saat ingin cepat. Di rumah, gang kembali ramai. Motor ojol berkumpul di mulut gang, menunggu order makan siang. Bau kuah bakso lewat. Tipis namun mengundang. Nadira mengantar ibunya ke teras. Ia membuatkan teh manis. Arman keluar membawa sapu, menyapu sisa daun yang terbawa hujan. Gerak kecil itu sederhana, namun terasa seperti permulaan. Tidak heroik, tetapi nyata. Malam terakhir sebelum sidang pra-peradilan, Nadira memeluk ibunya. Ia tidak punya kalimat puitis. Hanya satu kesadaran baru yang tumbuh. Keluarga yang selamat bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang sanggup duduk menatap yang retak, lalu menambalnya perlahan. Dalam momen gelap itu Nadira mulai mengerti. Ia tidak sendirian menjaga pagar rumah. Sidang bergulir cepat karena bukti digital kuat. Merchant yang disalahgunakan dikembalikan fungsinya. Dana rekening penampung dibekukan. Tidak semua uang pulang. Sebagian tersedot biaya, sebagian sudah ditarik tunai, namun arus berbalik. Dari lapatli cirik perasa tuhahabusibu yang hilang, 19.200.000 kembali bertahap. Bukan keajaiban, tetapi cukup untuk menutup luka pertama. Nadira mengusulkan skema cicilan arisan pengganti yang transparan. Ia membuat Google Sheet sederhana, bisa dilihat semua anggota. Kolom warna hijau menandai setoran yang berhasil. Kolom kuning menandai yang menunggu.
Kolom abu-abu memuat catatan proses hukum. Setiap Jumat mereka update lewat Zoom singkat. Ibu-ibu yang dulu ragu mulai paham arti jejak digital. Marlina memutuskan mundur dari pengurus arisan. Ia kini fokus ke hal yang ia kuasai, dapur. Bau bawang putih tumis kembali mengisi rumah. Kali ini bukan untuk keluarga saja, melainkan pesanan. Nadira menyarankan pre-order lewat Instagram. Foto sederhana, nasi kuning lauk abon cakalang, sambal ijo, telur suwir. Keterangan singkat, nomor WA bisnis, metode pembayaran hanya COD atau transfer bank resmi, tanpa QR acak. Pesanan datang pelan, lalu rutin tiap akhir pekan. Tetangga memuji rasa. Rasa gurihnya stabil, tekstur nasi pulen, sambal tidak terlalu pedas. Marlina belajar mencatat bahan, menghitung margin. Nadira membuat template invoice. Arman membungkus pesanan. Ia juga mulai mengantar dengan sepeda tetangga, keringatnya bercampur senyum malu. Di gang, orang menyapa lagi. Itu semacam pengampunan kecil. Di satu sore, unit siber mengembalikan ponsel Marlina yang dijadikan barang bukti. Naufal datang sendiri, menyerahkan dalam kantong plastik. Mereka berbincang di teras. Naufal menceritakan pola baru yang mereka awasi. QRIS palsu bukan sekadar kertas tempel di kasir. Kini muncul sebagai kode khusus percepatan. Disamarkan dalam halaman konfirmasi. Ia meminta Nadira membantu membuat materi edukasi warga. Nadira mengangguk. Ia merasa punya hutang pada lingkungan. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan pertemuan RT khusus Melek Digital. Aula kecil penuh. Kipas angin berputar lambat, mengusir panas yang menempel. Nadira memulai dengan cerita ringkas, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pembelajar. Ia memutar slide, cek legalitas, jangan auto debit sembarangan, bedakan domain, dan jangan percaya testimoni kembar. Ia tidak menyebut Adnan berulang-ulang. Ia fokus ke pola. Pola lebih berguna daripada wajah pelaku. Di akhir acara, seorang bapak pengemudi truk bertanya tentang pinjaman kendaraan. Seorang pedagang sayur bertanya tentang e-wallet anaknya. Seorang remaja bertanya tentang investasi saham yang ia lihat di IG. Nadira menjawab secukupnya, memberi tautan resmi, dan mengulang kalimat yang ingin ia ukir di dinding gang. Cepat itu enak, tapi pelan sering menyelamatkan. Arman duduk di pojok aula. Ia mendengarkan, sesekali menatap lantai. Setelah acara, ia mendekati mikrofon sebentar. Ia meminta izin bicara. Suaranya pelan, serak. Ia mengakui kesalahannya di hadapan tetangga. Ia tidak menyebut alasan. Ia hanya berjanji membayar cicilan pinjol sampai lunas tanpa merusak nama siapapun. Wajahnya memerah. Nadira berdiri di samping, siap menahan ombak. Namun ruang itu justru melepaskan napas panjang. Seseorang menepuk bahu Arman, yang lain mengangguk. Tidak ada tepuk tangan berlebihan, tidak ada sorak. Hanya kelegaan kecil yang cukup. Di rumah, malam itu mereka makan bersama. Nasi kuning sisa pre-order, telur suwir, abon cakalang. Bau kunyit lembut, sambal menggoda. Televisi menyala tanpa suara. Ponsel tergeletak, layar mati. Marlina menatap Nadira, mata yang dulu penuh cemas kini lebih tenang. Nadira menggenggam tangan ibunya, hangat dan berdenyut pelan. Sekarang aku paham, Ma. Dialog keempat jatuh ringan, menutup lingkaran. Marlina tersenyum kecil. Kita belajar bareng. Ia menambah nasi ke piring Arman. Lelaki itu mengangguk, tak banyak bicara. Di luar, suara azan maghrib memantul di dinding rumah. Angin sore membawa aroma tanah yang baru disapu hujan siang. Lampu gang menyala lebih terang dari biasanya, mungkin karena hati mereka mulai terpasang ulang. Beberapa bulan berlalu, kasus Adnan masuk persidangan. Berita tidak lagi heboh, tetapi cukup menjadi peringatan. Hakim menyebut modus, menyebut merchant, menyebut testimoni palsu. Bu Siska mendapat hukuman percobaan dan kerja sosial. Ia membersihkan drainase RT, menunduk saat melewati rumah Marlina,
lalu suatu pagi berani menyapa. Marlina menjawab pelan. Tidak ada pelukan, namun tidak ada permusuhan. Hidup berjalan dengan jarak yang sehat. Nadira kembali bekerja penuh. KPI-nya naik. Ia memimpin proyek kecil peningkatan akurasi alamat. Ia menulis artikel internal tentang human in the loop untuk mencegah bias system. Malam hari, ia membantu ibunya menutup kemasan. Sabtu pagi, mereka kadang jalan ke anjungan pantai Losari. Udara asin laut menyapa, suara kamera ponsel berdetak. Mereka duduk memakan jalang kote hangat, menikmati sisa minggu tanpa agenda besar. Di gang, mural baru muncul di dinding. Gambar pinisi kecil berlayar. Di bawahnya tulisan tangan anak SD. Pelan tapi sampai. Nadira tersenyum setiap kali melewatinya. Ia tahu hidup tidak akan bersih dari lubang. Tetapi ia juga tahu, setiap kali terperosok, mereka punya cara bangkit yang lebih pelan, lebih tepat. Dan mungkin ini bagian terpenting dari kisah nyata ini. Bukan soal menjebloskan pelaku atau mengembalikan uang sampai rupiah terakhir, melainkan tentang keberanian mengakui rapuh, menahan gengsi, memulihkan tepi-tepi kepercayaan. Di Makassar yang bising dan cepat, keluarga kecil ini belajar memelihara yang lambat, obrolan tanpa layar, catatan kecil di buku, dan tatapan yang tidak lari dari kesalahan. Pada akhirnya, layar ponsel tetap menyala. Guaris tetap dipakai, ojol tetap melaju, arisan tetap berjalan. Namun tangan yang memegangnya kini lebih mantap. Mata yang membaca kini lebih tajam. Dan pintu rumah kecil di gang sempit itu, setiap malam ditutup sedikit lebih pelan, dengan rasa terima kasih pada hari yang tidak lagi berbohong.